Kenyang kita jalan-jalan dulu ya ini ya. Masuk live. Pertama Nyanyi apa? Hai, dari mana? Saja satu ya teman-teman ya. Ini adalah hasil dari kemarin kita diskusi yang difasilitatori Mbak Ulpa. Mana Mbak Ulpa? Oke. Ini nanti kami sepakat kemarin diskusi dengan alot sekali gitu ya. Banyak pemikiran, banyak pemahaman yang ada yang beda, ada yang oh begini, oh maksudnya begini, ini proses atau hasil gitu ya. Oke, nanti disampaikan oleh Mas Susianto dari siap kelompok satu. Rancang ya mereka. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Video ini pun langsung live. pertama kita Report. samakan persepsi dulu sebelum kita sampaikan hasil kesepakatan kelompok kami kelompok satu. Ini saya catat karena biasanya kalau di depan umum sedikit beredek takutnya lupa. Redek guys. Oke, catatan pertama, BL yang masuk dan tercantum pada lembar ini adalah BL yang tercantum di kuah kelompok kami. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak tercantum maka tidak kami tempel. Satu. Yang kedua, BL yang dimaksud itu fokus pada kegiatannya, bukan pada ribetnya. Yang ketiga, indikator yang dimaksud di papan sesuai dengan kesepakatan kelompok kami. Jadi kalau teman-teman staf program, mungkin nanti kalau berbicara indikator output dalam program itu ada 3, investigasi kontak, CN dan TPT. Itu tidak kita jadikan panduan di sini. Jadi kita fokusnya pada proses. Itu penyamaan persepsi pertama. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari BL DPPM karena di sini kita fokus pada DPPM. BL DPPM yang pertama menjadi indikator input kita ada BL 74, 75, 76, 77 dan 78. BL 88 ini pengadaan masker. Jadi ini termasuk di awal. Karena masker nggak ada harus apa dulu baru dikasih masker, tidak. Yang penting dikasih dana, masker bisa ada. Nah, BL 74 dan 75 adanya di tingkat SA. Jadi dilaksanakan dulu BL 74 baru urut ke 75-nya. Nah, 75, 76, 77, 78 adanya di tingkat SSR. Ini tahap awal di tingkat SSR sebelum melakukan pelacakan. Yang ini tahap awal di tingkat SSR sebelum SSR-nya melakukan kegiatan 76 dan berikutnya. Jadi ini kita jadikan indikator input karena ini yang paling awal dilakukan oleh DPPM. Nah, kita garisi semua. Dari semua kegiatan ini nanti akan disepakati alur dan lain sebagainya bersama dinas, bersama undangan semua, klinik, puskesmas dan rumah sakit. Nanti akan dilakukan B81 pelacakan Mustufla. Jadi data sudah diberikan oleh FKR itu diberikan kepada MK, nanti dilakukan pelacakan oleh kader kita. Nah, BL81 ini bisa jadi proses, tapi juga bisa jadi output kalau teman-teman berpikir output. Kenapa? Kalau BL81 ketika dilakukan pelacakan dan ternyata pasiennya meninggal atau hilang dan sebagainya, maka tidak ada tindak lanjut dari 81 ini. Itu bisa jadi output. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi itu, tergantung sudut pandangnya. Dari BL81 dilakukan pelacakan, misalnya berhasil pelacakannya dan orang yang mau kembali berobat, kita masuk ke B86 pengantaran spesimen darah. Nah, spesimen diantarkan oleh kader untuk mendapatkan suspek, walaupun yang benar TN, tapi TN kan juga termasuk suspek. Oke, ini saling berkesinambungan. Jika sudah dilakukan pengantaran darah, ada hasil, dilakukan IKA. Setelah dilakukan IKA, nanti
bisa lagi ke atas BL4, dapat suspek lagi dari IKA. Jadi prosesnya jelimet aja di sini. Nah, setelah BL1 nanti akan dilakukan penyuluhan menggunakan BL3. Dari BL3 ya, nanti bisa dapat suspek lagi. Seperti itu. Nah, ini BL316 workshop PPI, kalau nggak salah kita juga belum melakukan, walaupun di bulan 2022 sudah ada. Sabar. Kita belum benar-benar memahami, tapi tujuannya sama untuk mendongkrak capaian. Nah, berikutnya BL87. Ketika ditemukan positif, maka kita akan antarkan OAT-nya. Setelah diantarkan OAT-nya, nanti mungkin tujuannya ke sini. Ya. Nah, BL39 kemarin BL-nya enabler. Nah, kalau misalnya di BL5 ternyata dia positif RO, maka dia akan diantarkan enablernya. Kenapa enabler kok nggak masuk di indikator output? Karena enabler merupakan proses pendampingan sampai dia dinyatakan sembuh. Ini bentuk dukungan. Maka kita masukkan indikator proses. Nah, BL66 TBD, BL2 mengenai BL28 HIV ini kalau nggak salah, TB HIV, dan BL58 data entry, reward data entry. Ini BL pendukung dari proses ini. Yang kenapa dikatakan BL pendukung? Kalau kita ngomong BL2 ini penyamaan data dengan dinas kesehatan, bisa dibilang itu output. Tapi di dalam output di BL2 ini, di PIP terbaru versi 3 itu ada pendistribusian data indeks juga kepada kader. Jadi kita masukkan proses di sini. Nah, indikator outputnya ada 3. Pertama BL82 kesembuhan dari DPPM, BL6 kesembuhan dari TPSO biasanya staf program, dan BL91 TPT. Nah, tujuan dari semua proses ini adalah agar pasien itu sembuh dan tidak kambuh. Eliminasinya ada di sini. Seperti itu. BL82 hasil pelacakan DPPM, BL6 hasil SO pada umumnya, 91 TPT karena tidak ada lanjutan dari TPT ini. Nggak ada BL tuntas TPT. Sampai situ. Nah, ini BL paling keren karena gambarnya loh. Jadi tujuan dari ini semua agar kita dibayar. Jadi BL80 reward kokat, BL79 reward NKD BPM. Seperti itu. Jadi semua ini mungkin teman-teman boleh sepakat, boleh tidak, tapi semua nanti bisa didiskusikan karena tergantung sudut pandang kita melihatnya. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Yus. Ya, luar biasa. Dan terdengar. Sip. Itu adalah paparan dari kelompok 1. Ini mungkin bisa diserahkan ke tim dari fasilitatornya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi mungkin kawan-kawan dari bagian ini ada yang mau diberikan tanggapan dulu, bukan pertanyaan ya, lebih ke menanggapi. Oke, ada yang mau ditanggapi dari hasil presentasi tadi, alur, mapping? Oke, nggak ada? Alhamdulillah. Kita mau workshop berapa lagi nih? Kamu berapa? 2. Oke, satu aja ya sama mana ya? Ya baik, terima kasih. Ya jadi ya secara penjelasan tadi sangat sambung menyambung menjadi satu. Ya dan ternyata ya kita tidak menduga ya bahwa goalnya itu BL 80 dan BL 79. Ya jadi ya saya kira itu yang menjadi sorotan. Ya karena pasti kita punya perspektif ya masing-masing terkait dengan bagaimana mengelola ya BL ini sinkronisasinya satu sama lain. Ya tapi ya pertama yang menjadi ya kalau secara ya sekilas dan sederhana pertama ya terkait dengan ya susunannya ya, ini terlalu banyak. Jadi ya kalau kabelnya ini ya seperti ya kabelnya
ya orang Indonesia. Ya, kalau tidak dijelaskan pasti kita tidak tahu alurnya, ini kemana putar, yang mana kabelnya Telkom, yang mana kabelnya PLN, yang mana kabelnya Pertamina dan lain sebagainya. Ya, jadi ya pertama itu terkait dengan strukturnya, ya tapi ya dari penjelasannya tadi ya sebenarnya sudah masuk. Ya, cuma dari strukturnya itu, kemudian yang kedua ya seperti yang kita sebut tadi, ya bobolnya ya kita tidak menduga ternyata di BL 79 dan BL 80. Ya kalau orientasinya di situ ya bahwa dari BL-BL yang ada kemudian dari proses kerja kita ya khususnya dalam ya konteks DPPM yang menganggap bahwa golnya BL 80 dan BL 79 ya saya kira ya itu keluar dari nilai. Ya mohon maaf ini ya walaupun ya kenyataannya kita realistis ya tapi kan ya ini idealnya ya, ini kan idealnya golnya kita eliminasi TB. Ya jadi ya saya tidak sepakat kalau ya outputnya itu BL 79 dan BL 80. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tangan untuk Mbak Kasri. Jadi salah satu plot twist yang Mbak Kasri dalam proses input proses output yang sebenarnya memang dalam hal ini kita sempat sampaikan kemarin ya pas lagi diskusi bahwa input itu sebenarnya salah satunya adalah sumber dayanya gitu. Sebenarnya teman-teman tuh sebelum melakukan itu, maksudnya sebagai input kan, nggak akan ada ngerjain PL 75, 76 dan teman-temannya belum ada MK-nya gitu. Tadinya gitu maksudnya kan. Coba berarti oke, teman-teman ternyata melihatnya itu karena baru sebenarnya jadi gini Bang Kasri, aku melihatnya teman-teman merasa bahwa aku bekerja lalu aku di pay, maksudnya jadi bayar gitu dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi berpikirnya output base kayak konsultan banget gitu. Ya ini pikir-pikirnya konsultan output base banget gitu. Jadi kalau udah ngerjain baru bisa mendapatkan haknya gitu. Jadi ini satu hal yang baik juga, tapi mungkin kalau dalam proses programatik memang ini kita sebut sebagai input karena dia adalah mainnya, maksudnya sumber dayanya untuk bisa melakukan seluruh kegiatan gitu. Ya, makasih untuk dari kelompok ini kita berikan tepuk tangan dulu. Kita masih punya satu kesempatan untuk presentasi. Kira-kira ada yang mau volunteer? Ya, yang cukup berbeda dari proses ini mungkin. Ini loh kayak yang rapi banget. Kabel listrik. Rapi banget tuh. Yuk, kabel listrik ini kabel listrik. Kayak gini? Kalau nggak salah kayak Evi ya? Kayak Evi dan Evi. Soalnya rapi banget tuh. Mana kita yang rapi bukan? Ada yang mengaku akhirnya? Ada. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Oke, siap Bang. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Bang Gofar. Kita lanjutkan sesi berikutnya bersama Gofar. ya. Kata kunci adalah BL2 kalau di kami di kelompok 5. Mohon maaf tadi katanya sudah pinjam di sana. Di sini pertemuan koordinasi tingkat kabupaten ini menjadi kunci untuk beberapa kegiatan karena kalau tidak bertemu maka tidak ada sebuah kesepakatan dan sebuah perjalanan. Kemudian dari sini kita akan menjadi BL1, BL2, BL10, BL28, BL64, BL75, 76, bahkan BL77. Nah, ini seperti rambutnya kabel listrik. Begitu juga dengan banner kita, banyak anggaran yang keluar ke sana kemari gitu kan. Kemudian BL37 ini di provinsi, kalau saya di SSR, Ada yang request ada kamera mas. Soalnya mocok. ya. Kemudian BL38 ini SSR. Dari sini kita bisa menjadi BL1, BL1, kemudian BL3, kemudian BL74, kemudian BL76 dan 75. Kalau 75 itu tidak 7. Selanjutnya di BL79 ini bisa menjadi BL76, kemudian BL77. Nah selanjutnya di BL88 di sini pemberian hand sanitizer. Ini nggak tahu ini masih ada sampai yang lahir apa enggak ini ya? Iya. Ya, karena kan udah nggak ada nih katanya. Nah, ini akan kita distribusikan di BL1 dan BL3. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, ini kalau saya terangkan satu-satu kayaknya lama. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kemudian kalau kami lihat di sini, ini dari versi saya barangkali berbeda dengan kawan-kawan adalah penyerapan dan pelaporan.
Jadi bagaimana BL ini terserap, terlaporkan, dan terlaksana, dan adanya output eliminasi TBC. Apapun caranya, yang penting habiskan. Ke depannya di sini, habiskan anggarannya, habiskan BL-nya, dan selanjutnya adalah habiskan pekerjaannya TB eliminasi, kawan-kawan nganggur. Serius kan? Jangan miskin. Nah, kalau kami melihatnya begini kawan-kawan, banyak BL ini kemudian kita lakukan untuk kesejahteraan kader. Karena kalau kami yakini, kader itu ada 3 tipe. Kader perjuangan, mereka berjuang dengan suka hati. Kemudian kader maju tak gentar membela yang bayar. Ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Nah, yang ketiga adalah kader pertemuan. Nah, disinilah kita akan melihat kader itu akan datang kalau ada pertemuan. Gitu. Nah, penyakit kader kawan-kawan ada 3. Pertama kena mundur tanpa berita. Jadi pas pertemuan itu banyak tuh, pas pelatihan banyak. Kemudian mereka mundur tanpa berita. Yang kedua biasanya kena hipertensi. Bilang pertahan tanpa permisi. Nah, yang ketiga yang paling parah ini, tadi saya barusan dapat komplain dari kader karena dapat seragam kayak gini. Ternyata dia kena vakum cleaner. Apa tuh? Sudah vakum, kemudian cleaner bersih dari peredaran. Nah, yang terakhir, Panitia nanti buatkan kamusnya ya. Penyakit kita sebagai tim adalah kena kanker. Apa tuh? Kankernya krim. Terima kasih dulu. Oke, terima kasih untuk Bang Gofar Gatim. Dari timnya ada mau nambahin dulu? Cukup clear? Cukup lah, orang ini juga bisa. Oh iya, siap. Baca bisa. Ada 2, ini maksudnya gimana? Gimana? Oh enggak, ini kayak sebelumnya ya. Iya. Oh. Ini Belum kusut nih ini. ya, ini apa yang blueprintnya ini Blueprint. Ini bisa saya usulkan ke Bang Bari ya untuk jadi funny request nih, bentar lagi jadi blueprint. ya blueprint seperti ini ya kan. Jadi setiap kegiatan Oke. kita perlu blueprint dulu apa yang mau kita lakukan, outputnya, outcome-nya, dan cara penghabisan anggarannya. Cara menghabiskan anggarannya. Baik. Terima kasih Bang Gofar Gatim. Ada yang mau menanggapi dulu? Oke, tangan lagi untuk tim. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Enggak ada lah. Ayo, monggo. Silakan. Gak apa-apa. Bang Ina mau menanggapi? Ini sama dengan yang tadi. Oh iya, Bang Kasih mau menanggapi? Bang Kasih nomor berapa? Masa saya terus. Iya, Mas. Oke. Boleh yang lainnya mungkin dari tim yang lain mau menanggapi? Gak apa-apa. Ini kan ini aja karena kita cuma punya 2 kesempatan untuk presentasi. Mungkin yang kelompok lainnya mau feedback dari apa yang hasil presentasi kelompoknya masing-masing, hasil diskusinya maksudnya. Silakan. Dari kelompok. Oh ya. Dari kelompoknya Bang Don mungkin. Bang Don Ada kabelnya. Don. Oh ya, kira-kira dari kelompoknya Bang Don melihat proses yang ini adakah yang ingin ditanggapi atau apa gitu memberikan. Nanti dikembangkan. Ini udah diskusinya loh. Nanti kita habis ini langsung paparan. Bapak apa sama di badannya? Oh, menarik dari kader-kadernya itu. Siapa? Mbak Bunga boleh? Oke, boleh silakan. Saya jubirnya Bang Don. Oh iya, siapa Bang Don? Silakan. Jadi kalau di kelompok 6 itu hasil akhirnya yang kami garis besarnya adalah input itu adalah BL gaji, BL insentif MK, insentif PS, reward kader dan lain-lain. Kemudian untuk proses itu yang sifatnya pertemuan dan juga kegiatan-kegiatan seperti reward dan lain-lain. Nah, untuk output itu kami lebih fokus ke yang ada di indikator capaian kita, indikator utama yang ada 4 itu kan. Jadi IK, TPT, CN, kemudian TBRO loss to follow up. Jadi di output kami taruh itu. Jadi sisanya ada di proses semua. Oke. Ya, tadinya saya juga mau gitu. Cuma kan kita lagi pelatihan, jadi idealis ya. Kan Bisa Ya, aja. rame ya. Ya, maju dan benar membela yang bayar gitu kan. Oke. Tapi tak apa-apa, saya ini idealis. Oke. Ini garis menurut tim ya. Iya. Oke. Makasih dari kelompok Bang Don. Kita
berikan tepuk tangan dulu hebatnya. Ada lagi dari kelompoknya Mbak Yuni mungkin? Sudah ngobrol di belakang. Oh, silakan Ibu berikan pendapat Mbak. Boleh. Kita kemarin. Silakan Mbak. Ya. Ya, kalau dari kelompok kita sih kemarin juga masih agak bingung. Kalau ngeliat ini kan beda-beda semuanya. Betul. Nah, jadi kalau di kami memang kemarin agak bingung karena selama ini prakteknya memang belum pernah menghubungkan BLDPPM dengan BL yang ada sebelumnya gitu. Jadi kemarin masih meraba-raba. Itu sih posisinya. Oke, terima kasih dari timnya Mbak Yuli. Mas Gofar. Itu mau ditambah. Oh, boleh, silakan. Yuri bantu luar biasa. Jadi kami juga yang pertama itu begini, Bunga. Ya. Sama seperti ini, cuma kemudian didampingi oleh PR yang luar biasa. Itu Iya, pasti ya. Inisialnya Paski. kita jadi lebih jelas. Jadi tidak mundur begitu kayak ke bawah begitu, tapi lebih kepada katakanlah dari alurnya itu lebih seperti jelas. Katakanlah dari BL 79, kemudian ada BL 80, masuk lagi BL 74, 75, kemudian Boleh masuk kita kesana aja nih kalau gitu Mas Yuli. Kalian boleh. Saya Mas Sabri. Saya mumpung ada waktu kita sedikit lagi yuk kita berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Salah nih saya ngomong nih. Ayo silakan Mas Yuli. Jelasinnya gampang jadi lebih enak. Jadi kami itu sebetulnya sih mirip aja Mbak. Cuman kami peta jalannya lebih kita masukin begitu. Ada beberapa pertemuan begitu, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian bisa diikat, kemudian dari ikat ketemulah terduganya, dari terduganya kita dampingi jadi CN, dari CN ini goalnya adalah tentu saja adalah kesembuhan, tentu saja kan. Jadi ini tidak bisa dilakukan laminasi TV tidak akan bisa dilakukan tanpa kesembuhan tadi, begitu. Jadi ada peta jalan yang lebih rigid begitu. Saja sih. Yang bawah itu gimana tuh? Mas Safri silakan. Ya, boleh ditambahkan. Ya kalau friend silakan Mas. Ya, terima kasih. Jadi kelompok 2 kemarin itu kita memetakan ada 3 hal dari Mas Paski kemarin kan, input itu apa saja indikatornya, kemudian proses apa saja, kemudian output hasilnya. Kalau input kan kita kemarin bilangnya 5M ya. Apa? Men, money, mesin. Salah. Men, money, material, metode, mesin. Ya, jadi di input ini kita mencoba untuk menganalisis apa saja yang masuk di dalam input dari sebuah program. Jadi di sini kalau program itu jalan, harusnya apa dulu yang kita siapkan? Mennya. SDM ya? Iya. Nah, kalau nggak ada SDM nggak bakal jalan kan program. Jadi di situ ada BL 79 kalau DPPM itu kan apa? Koordinator kader ya? Ya. Korkat, kemudian 80 adalah MKD BPM, kemudian di situ ada BL 58 ya, untuk menginput data entry, kemudian ada BL 17 Koordinator. ya Reguler. SO, kemudian ada BL 64 untuk proses Latihan. perekrutan atau refreshment kader, terus kemudian ada BL 88 itu Hand sanitizer. hand sanitizer untuk kelengkapan logistik. Ya, PPI-nya. PPI-nya. Jadi di situ nanti di atas BL 79 sama 80 itu masuknya ke BL yang yang terkait dengan program BPPM. Di sini ada BL 74 karena 74 adalah BL yang dilakukan oleh SR untuk membahas program BPPM di tingkat provinsi. Kemudian ada BL 75, kemudian turunannya langsung ke tingkat SSR. Di situ ada BL 76, 77 dan juga 78. Kemudian terkait dengan BL 58 sama BL 17 itu masuknya ke BL 2. Karena setelah kita input data dari mana? Dari verifikasi kader, itu kan nanti kita bahas di BL 2 untuk validasi dan donasi. Kemudian dari situ kita masuk ke BL 1. Ya, kemudian BL 1 lagi. BL 1 adalah BL untuk pelaksanaan kegiatan investigasi kontak. Ya. Jadi dari BL 1 itu
Hubungannya juga di BL10 dan juga BL81. BL10 adalah untuk pelacakan, BL81 adalah untuk BL10 KMP. oh KMP, sorry. KMP ya? Ya. KMP dan BL81 itu pelacakan ya? Iya, pelacakan. Kemudian dari pelacakan itu kalau misalkan kita menemukan kasus yang positif, maksudnya kasus LTO itu kembali berobat dan hasilnya positif dan kembali berobat, itu kan menjadi ini kasus, sehingga itu akan menjadi BL1. Di BL1 ini adalah proses. Kenapa proses? Ini karena untuk melakukan pelacakan dan menemukan kasus yang baru. Di sini kita bagi menjadi dua, BL91 dan juga BL4. BL91 ini untuk TPT bagi balita yang kontak rumah. Kemudian BL4 untuk menemukan terduga yang diperiksakan ke layanan kesehatan atau puskesmas atau ke rumah sakit swasta. Kemudian di antara BL1 dan BL4 itu kan kita juga ada pengantaran spesimen. Jadi ada dua jalurnya, jalur tol sama jalur bypass. Jalur tol itu kadang-kadang orang yang kita rujuk berangkat sendiri ke puskesmas. Kemudian BL86 itu kita memberikan layanan untuk pengantaran spesimen. Kemudian dari BL4 itu langsung ke hasilnya kalau positif itu kan kasus ternotifikasi. Nah, ini ujung-ujungnya adalah untuk menemukan kasus yang ternotifikasi karena output kita adalah penemuan kasus baru. Kemudian dari hasil penemuan kasus baru itu kita ada pengantaran WAD sebagai pendampingan sehingga mereka juga bisa sembuh. Di situ ada BL6 untuk TBSO dan BL82 untuk pelacakan dan pendampingan kasus yang di BPM. Nah, kemudian yang di bawah BL64 sama BL88 itu masuknya ke BL 317 sama 316. Itu adalah program kegiatan untuk PPI atau pertemuan untuk membahas apa namanya? Infeksi itu. Ya, infeksi itu di beberapa lokasi kayak perusahaan atau kontes dan lain sebagainya. Kemudian dari BL17 kita masuk ke BL37 itu untuk pembahasan masalah TBRO di tingkat provinsi maupun RO dan juga SO. Kemudian turunannya di situ ada BL38 khusus untuk membahas TBRO. Kemudian ada BL39 itu enabler. Nah, pemberian enabler untuk TBRO. Kemudian dari situ ada BL 11 dan juga 12 khusus untuk pendampingan pasien TBRO. Riwat untuk pendampingan TBRO ya. Ya, kemudian untuk yang BL 28, 40 dan 66 ini adalah kegiatan yang mendukung kita untuk penemuan kasus juga sih sebenarnya. BL 28, 40 itu pertemuan TB HIV kalau nggak salah. Ya, BL 66 itu adalah TBS untuk menyemarakan kita bisa kayak kegiatan drop TB dan lain sebagainya. Itu juga ujung-ujungnya adalah untuk bisa meningkatkan kasus TBC. Oke. Mungkin itu Ya. terima kasih. Siap, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dari kelompok berapa ya? Kelompok 2. Penyulit dan Kim ini kelompok 2. Oke, dari sini sebenarnya saya langsung aja karena waktunya cukup terbatas kita. Jadi teman-teman kalau secara proses tadi seperti yang sudah disampaikan Bang Kasri, tadi kita lihat 2 kelompok dan ini 3 kelompok gitu ya. Jadi mungkin 3 kelompok lainnya nanti bisa berdiskusi refleksi kembali gitu. Sebenarnya yang mau kita bayangkan teman-teman tuh sudah bisa memetakan DPPM tuh letaknya di mana sih untuk seluruh program gitu. Mungkin kawan-kawan MKDPPM juga kayak oke, ternyata banyak BL ya di SSA misalnya. Dan itu tuh semuanya tuh kalau mau dibilang output, memang kita akan melihat kepada performance framework kita. Jadi apa sih tujuannya komunitas ada gitu. Nah itu yang kita sebut sebagai output sebenarnya gitu. Jadi semuanya tuh mengarah pada output-output kita yang 4 indikator gitu. Yang mana sebenarnya 4 indikator ini bisa dari mana aja loh dapatnya gitu. Dan bahkan dari pertemuan-pertemuan yang mungkin buat kita pertemuan koordinasi itu kan sebenarnya adalah sebuah proses untuk kita semua gitu ya. Dan kawan-kawan ada sumber daya, ada yang tadi 5M itu disebut sebagai inputnya gitu. Kalau ternyata tadi ini tidak saling menyalahkan karena
biasanya memang dalam konteks program kita melihat posisi logika berpikirnya seperti apa gitu. Tadi saya mau nayangin yang udah kita bikin dari tim PR, tapi mungkin nanti setelah karena narasumber sudah hadir, setelah sesi saya bisa sampaikan gitu. Tapi pada intinya kayak mungkin kita akan bisa melihat kalau Mas Torik akan nanya apa sebenarnya kontribusinya DPPM. Makanya harus ada cascade yang jelas. Oke, si BL mana nih tadi? BL81 akan bisa jadi CN tuh di mana nih? Dia CN itu kan bisa dari BL81, bisa dari BL yang IK, bisa dari BL yang mana? Tapi itu dia menyatu pada bukan menyatu, dia dikaitkan kepada si CN-nya gitu. Ya. Tapi itu terpisah. Jadi maksudnya, jadi si CN itu bisa dapat dari BL81, bisa dapat IK, bisa dari mana aja gitu. Jadi dia alurnya bisa banyak nih sebenarnya misalnya. Kemudian juga kesembuhan itu kan sekarang sangat secara chart BL itu kan beda kan. BL kesembuhan yang DPPM sama BL kesembuhan yang dari reguler kalau kita mau bilang gitu ya. Misalnya dari proses yang sudah kita lakukan sekarang gitu. Jadi nanti itu bisa jadi membuat kita bukan membuktikan ya, bahasa itu bisa melihat apa sih sebenarnya kontribusinya DPPM gitu. Sebenarnya mungkin bisa jadi pertemuan ini juga tidak hanya konteksnya DPPM gitu. Dia sudah bisa melihat ada BL 10-nya, bisa melihat mungkin bisa ada kaitannya dengan karena PPI belum jalan ya, maksudnya itu mungkin bisa berkaitan nanti gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya proses yang tadi di kelompok 1 kita juga lihat ternyata tuh jelimet tuh kan, BL ini ke sini, muter-muter di sini, muter-muter di situ gitu. Ya karena memang harapannya semua hal yang kita lakukan sekarang bermuaranya ke sana gitu. Sama dengan BL yang di teman-teman sana yang panjang juga gitu ya kaitannya semuanya dan melihat semua pertemuan ini sebenarnya sebuah proses gitu. Tadi itu juga baik gitu ya. Cuma memang output itu sebaiknya memang mengarah kepada hal yang menjadi indikator utama kita. Kalau nanti kita lihat lagi sampingnya impact yang dan lain sebagainya itu baru yang tadi tim eliminasi sudah digambarkan oleh abang di samping sana gitu tadi. Kurang lebih begitu? Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum saya menutup sesi ini teman-teman boleh minta gimana pengalamannya ngisi kayak gini. Mungkin saya mau lihat dari aspek 4 hal, SR, MKDPPM, MKPP Provinsi dan SSR-nya. Biar bisa ngebayangin. Monggo yang mau bicara, ya boleh duduk di tempatnya masing-masing dulu sambil mobilisasi dan berpikir siapa yang mau ngomong. Silakan, ada yang mau bicara? Oke, ada yang mau tunjuk tangan selain yang tadi presentasi? Yuk, bisa yuk. Oke, MK. Terima kasih, saya Sira, temannya Mas Yuri dari Bandul Luar Biasa. Dari segi MKDPPM, jadi luar biasa sekali ya Kak Bunga. Kami jadi tahu bahwa sangat banyak sekali BL-BL yang ada di SSR dan sangat keterkaitannya dengan DPPM itu sendiri. Kita jadi tercerahkan juga ada beberapa BL-BL yang sebelumnya saya sendiri tidak tahu, terus kemudian ternyata dari hasil diskusi ternyata ada BL ini seperti itu. Terima kasih. Tepat sebelum rapor WIL kemarin yang di IE itu kami juga membuat kayak gini, tapi tidak sedetail ini. Jadi waktu kami diskusi di SSR, jadi yang kita buat dalam spektrum besarnya itu kayak gini. Tapi kemarin kita nyoba yang kecil di SSR, jadi keren banget Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari tim Bantul Luar Biasa. Mungkin dari SR-nya, SR mana? Jangan DI lagi berarti, nggak boleh. Silakan. Bu Simas kayaknya udah siap. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Dari apa yang dipaparkan mulai kelompok 1, kemudian yang ini tadi semuanya, itu memang kita akhirnya tergambarkan bahwasannya di setiap BL itu saling ada keterkaitan. Nah tentunya memang ending akhir itu adalah goal dari indikator utama yang ada di setiap SSR maupun di SR gitu. Jadi kegiatan di sini ini memang sangat bermanfaat untuk membuka peluang dari teman-teman MK khususnya gitu ya. Ternyata tidak hanya kita itu untuk hanya melacak saja gitu ya, melaporkan, melacak begitu. Tapi memang kita ada kaitannya dengan kader, kemudian dengan puskesmas atau dengan fasiankes yang lain begitu. Jadi ada BL-BL yang bisa menunjang di kegiatan teman-teman MK di BBM yang ada di Kapolda semuanya. Itu Mbak. Oke, terima kasih dari Bu Simas. Kita berikan tepuk tangan dulu. MKPPM Provinsi yang hadir kayaknya Mas Ali, jangan. Mas Afdal coba. MKPPM baru, asik. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Afdal.
Silakan, gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya waktu diberikan Bunga. Kalau dari saya ya, dari BL kemarin, mungkin kalau untuk saya pribadi karena saya baru, saya melihat itu sebagai sesuatu ilmu yang baru banget. Karena sebelumnya saya belum terlalu tahu masalah apa mengenai BPL dari DPPM, SSA gitu. Serta ada keterkaitan yang berkesinambungan antara satu PL dengan PL lainnya dan keluarannya pun sejalan semua gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi banyak ilmu yang saya dapat dari PL tersebut. Jadi tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Oh, ini keterkaitannya kemana? Oh, mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Bang Abdul. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi tadi udah tahu ilmunya, udah tahu mau ngapain berarti ya. Oke, makin banyak bebannya. Oke, Cesar mungkin ada yang mau perwakilan? Cesar? Silakan. Ayo, siapa yang mau memberikan pengalamannya? Bang Riki deh. Oh iya, pikir aja langkat bertuah. Ya, untuk pengalaman ngerjain BL ini, kalau SSR sendiri sih ya dari berapa lama ini kan luar biasa lah ngerjain hal semacam ini, bukan diisi di DPPM aja, ditambah program tambah makin banyak nih BL-nya. Sebelumnya kan hal yang TBSO aja sudah luar biasa, tambah lagi TBRO-nya, ditambah TG di DPPM-nya. Jadi sangat ini sih memang pengalaman baru, kemudian tambah ini berpikir lagi lebih, wah ini ada lagi yang mau dikerjain nih. Lebih mau apa ya? Mau berpikir terus. Jadi nggak ada lagi kata istirahat, nanti dulu deh. Belum selesai ini ada lagi nih, selesai kerjain lagi nih. Jadi satu hari itu setiap hari sih makanya sampai saya Sabtu juga ke kantor kadang nengok-nengok BL ya bener. Minggu kadang Jadi Sabtu ke kantor, buka BL, buka laptop, kemudian kita cek ini pengerjaannya gimana, pahami apa namanya tornya, juknisnya. Jadi pengalaman yang ini untuk terkait pembuatan BL ini bisa apa ya, berpikir lebih luas lagi terkait dengan itu. Banyak sih. Jadi silakan gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, teman-teman. Jadi pesan kuncinya tadi saya tidak mau mengoreksi benar atau salah karena yang di lapangan kawan-kawan. Tapi tadi ya prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang penting perlu kita lihat sebagai input proses output itu sudah bisa tergambar. Harapannya teman-teman bisa exercise ini setiap mungkin mendapatkan POA, triwulan gitu ya. Melihat lagi, oh kayaknya harusnya output yang sudah diberikan di PIP atau mungkin juklaknya DPPM itu bisa berkaitan gitu. Jadi nambahin konten itu sangat boleh gitu kan. Misalnya oh ternyata kayak peserta yang ini tuh jumlahnya oke, bisa sama, tapi kayaknya kita perlu ada modifikasi siapa yang harus kita undang, itu dilihat dari keterkaitan semua BL. Jadi kawan-kawan kalau harapannya sinergi kerja bersama kerja itu tuh dilakukan di tingkat SSA gitu. Jadi kawan-kawan saling kader bantu, kader jaga kita jaga kader, teman-teman jagain MK-nya, jagain SSR-nya, dan itu semoga bisa terlaksana di 1 tahun terakhir. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.